Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam dan shalom. Tiba saatnya kita akan beribadahkan Tuhan dalam ibadah unit di rumah masing-masing. Untuk itu kita mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita membuka dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 313 bait yang pertama, Katong bakumpul rame-rame. Mari kita berdoa. Permulaan, pertengahan, hingga akhir ibadah persekutuan unit dalam jemaat GPM Halong Anugrah. Kami taruh di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam perantaraan Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Bapak Ibu persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, dipersilakan duduk dan kita membuka dan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 284 pada bait yang pertama. Tuhanku, Kaulah surya hidupku. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 134
Mazmur 134 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian syarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak Ibu persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, saat ini kami telah siap untuk membaca, mendengar, dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kami membaca, mengerti, dan melaksanakan firman ini dalam hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami. Amin. Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi, arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi bila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan kepada kita di malam ini, dan berbahagia kita yang mendengar, melaksanakan firman dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, tema mingguan kita adalah Roh Kudus menuntun gereja untuk melayani. Itu ditujukan kepada setiap orang percaya, baik pribadi, keluarga maupun persekutuan unit. Dalam tuntunan kuasa Roh, sebagai manusia, kita berbicara tentang melayani adalah merupakan suatu hal yang gampang-gampang susah. Gampang karena mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilaksanakan sebab kecenderungan manusia, kita lebih suka dilayani daripada melayani. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di saat ini oleh Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Roma bahwa keselamatan bagi jemaat sebagai anugerah Allah.
Allah telah membayar lunas segala hutang dosa melalui penderitaan, kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memungkinkan umat percaya untuk tidak lagi hidup dalam kehidupan lama, di mana masih dalam kuasa dosa, yang membawa kepada maut dan di bawah tuntunan hukum Taurat. Ibarat seorang istri yang hidup dengan suaminya dalam aturan hukum perkawinan yang sah, ketika suaminya meninggal, maka istri tersebut bebas dan tidak terikat lagi dengan suami yang telah meninggal. Demikian pun kehidupan orang percaya yang telah mati bagi hukum Taurat di dalam kematian Tuhan Yesus dan menikmati kebebasan dari dosa dan maut. Melalui kebangkitannya, itulah sebabnya di dalam kematian dan melalui kebangkitan Kristus juga memberi hidup baru yang berkemenangan. Maka panggilan hidup orang percaya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus dan misi pelayanannya. Sehingga kita dengan sungguh-sungguh memaknai apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam firman Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bandingkan Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Bapak Ibu persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Apa yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma agar mereka mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, itu juga menjadi nasihat bagi kita semua. Sebagai pribadi, sebagai keluarga maupun sebagai persekutuan unit. Sebab Tuhan Yesus rela meninggalkan kekudusannya untuk masuk ke dalam dunia ini. Menjadi hamba yang menderita. Menjadi pelayan yang memberi kehidupan baru bagi umat percaya. Pelayanan yang tanpa pamrih. Pelayanan dengan kerendahan hati dan dengan sukacita. Itu yang menjadi teladan bagi kita semua. Untuk kita dapat melakukan kegiatan pelayanan itu dalam seluruh hidup kita. Tentu ini tidak mudah. Sebab sebagai manusia, kita bercenderung untuk melihat status pelayanan sebagai pekerjaan yang kecil. Pelayanan sebagai sesuatu yang kurang berarti dan suatu pekerjaan hina. Mungkin juga kita sebagai manusia melihat pelayanan itu ada untung ruginya, ada besar kecilnya, apa yang dapat kita peroleh. Padahal Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa melayani sebagai pelayan adalah pekerjaan besar dan mulia. Bapak Ibu, keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian sangat diharapkan kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan saat ini adalah ketika kita memakai kesempatan untuk melayani, maka nikmatilah tugas pelayanan itu dengan penuh sukacita. Hendaklah pelayanan kita dilakukan tanpa pamrih. Jangan melihat latar belakang ekonomi, jangan melihat kedudukan maupun jabatan seseorang, jangan karena suka atau tidak suka dan memilih-milih orang dalam pelayanan. Tetapi biarlah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, pelayanan yang kita lakukan dengan sukacita akan mendatangkan berkat damai sejahtera bagi diri kita, bagi rumah tangga kita, bahkan bagi persekutuan jemaat kita. Semuanya itu demi dan untuk hormat dan puji nama Tuhan Yesus hari ini dan selama-lamanya. Amin. Beta mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman dengan berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan untuk persembahan syukur ini kita akan mempersiapkan lagu nyanyian GPM nomor 166 bait yang pertama dan bait yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan di saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Bapa memberkati apa yang kami berikan dari berbagai kelebihan dan kekurangan kami. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan bagi kehidupan jemaat, bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menyanyi nyanyian GPM nomor 166 bait yang pertama dan yang kedua. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, segala puji, syukur dan hormat serta terima kasih kami persembahkan kepada Bapa, karena besar kasih setia Tuhan yang menjaga dan memelihara kami sampai kami boleh memasuki malam ini dengan selamat sentosa. Terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan di malam ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar dan kami baca. Kiranya itu menguatkan kehidupan kami dalam menapaki langkah-langkah kami ke depan, ya Tuhan. Bapa, kami mohon ampuni kami atas berbagai salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak Bapa. Dari pagi sampai di malam ini, Bapa, sucikanlah kami, tebus dan baharuilah kami dengan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib itu Bapa, agar kami layak lagi disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melayakkan kami untuk berdoa di malam ini, ya Tuhan. Bapa di surga, ajarlah kami dalam tuntunan Roh Kudus untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, hidup dalam keadilan dan ketulusan, hidup dalam cinta kasih, sukacita, damai sejahtera yang bisa kami bagikan kepada orang lain, hidup murah hati dan berpengertian. Bapa, ajarlah kami untuk tetap menjadi orang-orang yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, yang mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan dan membangun hubungan yang istimewa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkanlah dan enyahkanlah segala keinginan-keinginan daging kami, keinginan-keinginan jasmani kami yang menyesatkan hidup kami. Jauhkan kami dari segala dendam, benci, dengki, iri hati, cemburu, tinggi hati, dan sombong, segala kekhawatiran, ketakutan, kemunafikan, segala hawa-hawa nafsu, segala narkotik, obat-obat terlarang, minuman keras, dan perjudian, segala
tipu daya, kebohongan, dan dusta. Tuhan, enyahkan semuanya itu dalam hidup kami ya Bapa. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidup banyak orang, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, untuk membangun hidup yang baik, saling menghormati, saling mengasihi, saling pengertian, saling memaafkan satu dengan yang lain, dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, bertetangga, berunit, bersektor, berjemaat. Tuhan Yesus, tegur kami bila kami melangkah di jalan yang salah. Lalu kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Halong Anugerah ini ke dalam tangan kasih Bapa. Tuhan, Bapa yang mengetahui dan mengenal pergumulan jemaat ini dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Tuhan yang lebih mengenal, ada keluarga-keluarga, ada keluarga yang di hari-hari ketuaan, Tuhan berikan penghiburan kasih dan damai sejahtera. Ada keluarga-keluarga yang mereka mempunyai keluarga ditimpa sakit, Tuhan memenjamah dan memulihkan. Ada keluarga yang berduka, Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mempunyai berbagai persoalan dalam kehidupan, yang paling utama persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan rumah tangga. Tuhan Yesus, kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih Bapa. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, berikan jalan keluar bagi mereka dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, terutama masalah-masalah kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Bapa, kami bawa mereka semua, keluarga-keluarga yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, hilang harapan dan putus asa. Tuhan berikan harapan-harapan yang baru bagi mereka. Tuhan tambahkan segala kekurangan-kekurangan hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kami sebagai kepala-kepala rumah tangga. Mampukan kami untuk menjadi suami yang setia, menjadi imam dalam keluarga dan rumah tangga. Berkati kami dalam berbagai usaha dan upaya kami untuk membiayai kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa kepada kami sebagai istri-istri dalam kehidupan keluarga. Jadikan kami sebagai istri-istri yang setia, yang takut Tuhan, yang bisa menjadi mahkota dalam kehidupan keluarga, yang bisa membantu suami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, yang masih balita, yang telah duduk di bangku-bangku studi dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Bapa, beri roh hikmat, akal budi, kepintaran, kemampuan bagi mereka, sehingga mereka boleh beroleh kesuksesan. Terutama mereka yang jauh daripada kami, yang di rantau-rantau orang. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan pimpin, lindungi mereka Tuhan Yesus, hingga mereka terselamat dari berbagai godaan dunia, terselamat dari segala gejala-gejala virus corona yang mendunia ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka, anak-anak kami yang sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan, Bapa campur tangan, Bapa buka jalan bagi mereka, Bapa memberkati usaha dan upaya mereka dalam berbagai usaha mereka untuk mendapat sebuah pekerjaan. Tuhan campur tangan Bapa, Bapa memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan keluarga-keluarga kami seutuhnya. Satukan kami untuk hidup dalam kasih Kristus. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan pelayan yang ada dalam jemaat ini. Baik itu sebagai koordinator unit, sebagai pengurus wadah pelayanan laki-laki dan perempuan, sebagai pengurus angkatan muda, sebagai pengasuh, sebagai tua agama, sebagai majelis, maupun kedua pendeta kami, Bapak Pendeta Yop Pelupesi dan Ibu Pendeta Ademole. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab dan takut Tuhan
seperti firman yang kami dengar di saat ini. Ajar kami untuk melayani dengan tanpa pamrih, dengan tidak melihat latar belakang orang lain. Tapi kami mau melayani karena Tuhan Yesus telah melayani kami. Tuhan memberkati dan mampukan pelayanan-pelayanan kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat dalam kehidupan jemaat. Bapa, jaga, tutup bungkus jemaat ini dalam darah Tuhan Yesus, sehingga jemaat ini terhindar dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya, terutama COVID-19 ini. Tuhan juga menjaga dan memelihara negeri kami, negeri Halong. Tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus, sehingga negeri ini terhindar dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya, terutama COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan negara dan bangsa kami dari tingkat pusat sampai di tingkat yang terkecil, di desa-desa, di RT dan RW. Bapa, mampukan pemimpin-pemimpin negara ini, terutama presiden dan wakil presiden, dalam menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang bisa mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam negara ini, yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan, baik itu persoalan COVID, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan disintegrasi, kekacauan yang ada di mana-mana. Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan sehingga pemerintah kami dapat menyelesaikan berbagai masalah-masalah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini Tuhan. Bapa di surga, Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara kami, mereka yang melayani dengan sungguh orang-orang yang sakit, terutama orang-orang yang menderita COVID. Tuhan Yesus berkati mereka, jaga dan pelihara mereka, pimpin dan lindungi mereka hingga mereka terhindar dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya itu. Mereka dapat melayani Tuhan, mereka dapat melayani orang-orang sakit. Dengan melayani orang-orang sakit, mereka melayani Tuhan. Dan mereka terhindar dari segala bahaya, sehingga mereka juga dapat berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan akan semua orang yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan akibat dampak virus corona ini. Mereka kehilangan pekerjaan-pekerjaan, mereka tidak dapat bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Bapa, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa kepada gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, memberkati pemimpin-pemimpin gereja, terutama Gereja Protestan Maluku dari tingkat sinodal, klasis sampai di jemaat. Mampukan para pemimpin-pemimpin gereja ini untuk dapat dengan bijak melihat berbagai persoalan-persoalan di dalam jemaat. Mereka dapat menggumuli kehidupan jemaat ini. Mereka dapat melayani jemaat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan Yesus, kami mohon, angkatlah virus yang berbahaya ini dari dunia ini, sehingga kami terhindar dari virus yang berbahaya ini. Pulihkanlah kami ya Bapa, dan ajar kami untuk melihat akan hal ini sebagai sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kami, bahwa kami harus tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Kami harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami memasuki malam ini. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan menjaga dan memelihara menyertai kami, memberikan bagi kami satu istirahat yang nyaman, sehingga di besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Ada puji dan syukur kami persembahkan kepada Bapa. Sekali lagi kami mohon ampuni kami atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Lalu kami mengucap syukur dan terima kasih
karena Bapa masih melayakkan kami untuk berdoa kepada Bapa di malam ini. Kami percaya doa yang kami naikkan ini tidak akan sia-sia, tapi pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu, kita mengundang kita semua bangkit berdiri, dan kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 281, Namamu Yesus selalu ada dalam hidupku. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus mau tinggal menyertai kami semua orang yang punya kami yang jauh dan yang dekat, menyertai jemaat dan negeri kami di malam hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikian ibadah persekutuan keluarga dalam ibadah unit yang kita lakukan di malam hari ini. Selamat malam dan shalom.